Halo, halo, welcome back to Alfacom ID. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Roni. Di channel Alfacom ID ini kita kali ini akan membahas Google Classroom ya, tentang menambahkan tugas. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana cara-cara menambahkan tugas, dan nanti di sisi siswa juga akan kita bahas. Jadi nanti ada dua topik bahasan. Yang pertama adalah di sisi kita sebagai guru atau kita sebagai pemilik Google Classroom, dan satunya lagi adalah pada sisi siswa. Jadi nanti tahu bagaimana prosesnya. Misalkan kita memberikan tugas, yang terjadi di akunnya siswa itu seperti apa. Jadi nanti biar lebih paham. Oke, sebelum lanjut ke tutorial kali ini, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan tombol lonceng. Nanti biar kalian akan selalu mendapatkan notif updatean video-video terbaru dari kita. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video kita sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanyakan di kolom komentar ya, nanti kita akan jawab. Langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya, yaitu bagaimana cara menambahkan tugas pada Google Classroom. Langkah pertama seperti biasa, kita buka browser dulu, pastikan kita sudah login, kemudian buka Google Classroom. Nah, seperti biasa ya, untuk hari ini kita pasti versi lengkap. Jadi nanti ada dua sisi. Yang pertama adalah kita sebagai pembuat Google Classroom atau pengajar. Yang kedua nanti akan kita tampilkan pada bagian akunnya siswa ya. Jadi nanti kita tahu jika kita ngepost tugas, nanti di sisi siswanya nanti bagaimana. Nah, biar lebih jelas dan paham saat kita memberikan tugas atau memberikan materi. Oke, kita masuk ke kelas yang telah kita buat kemarin. Nah, kemudian masuk di tugas kelas ya teman-teman. Nah, pada tab tugas kelas ini ada tombol plus buat. Nah, ada keterangan, tetapkan tugas ke kelas Anda di sini. Buat tugas dan pertanyaan. Kemudian ada gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita klik buat. Nah, ketika kita klik buat, di sini ada 6 poin menu ya. Yang pertama adalah tugas, tugas kuis, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada materi, terus kemudian ada gunakan kembali postingan atau itu kayak repost atau reuse gitu ya. Kemudian ada topik. Nah, sebelum kita masuk tugas, kita ke topik dulu ya. Untuk topik nanti fungsinya seperti separator. Jadi nanti anggap saja itu sebuah, kita gunakan sebagai bab, itu juga bisa. Misalkan kita buat topik dulu, bab 1. Kita tambahkan. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita buat lagi bab 2. Tambahkan lagi bab 3. Ini hanya contoh saja ya, nanti untuk pengaplikasiannya nanti bisa monggo kerso sesuai kehendak atau keinginan teman-teman semuanya. Kita urutkan dulu. Nah, tinggal klik kiri, tahan, geser. Nah, kita buat seperti ini ya. Oke, langsung saja. Ini adalah sebuah topik yang sudah kita buat. Topik yang pertama berisikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Ini bisa diisi terserah ya, ini sesuai keinginan yang penting. Kemudian kita coba buat tugas. Nah, kita dari atas dulu, tugas. Nah, ini adalah tampilan dari menu tugas. Yang pertama ada kolom judul, kemudian ada petunjuk, kemudian ada button tambahkan dan buat. Kemudian di sisi kanan itu ada untuk, ada poin, ada tenggat, dan juga ada topik. Ya, topik yang tadi kita buat ya. Oke, langsung saja kita buat.
contoh tugas. Petunjuk isikan ini misal saja ya. Nah, kemudian di bawah sini ada dua tombol button. Yang pertama adalah tambahkan, kemudian yang kedua adalah buat. Buat ini cenderung langsung di file Google Drive yang ada di Google akun kita ya. Baik itu dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan juga formulir atau Google Form. Kalau tambahkan, ini adalah ada 4 poin. Yang pertama adalah Google Drive. Jadi nanti kita bisa mengambil materi atau tugas atau soal yang ada di Google Drive kita. Kemudian ada link. Ini nanti misal kita memberikan soal di ujian online atau apapun itu. Kemudian file. File ini nanti adalah file yang ada pada laptop atau komputer kita ya. Kalau di HP ya dari file di HP. Kemudian ada YouTube. Nah, YouTube nanti mungkin contohnya nanti ada materi di YouTube, nanti suruh nyimak, kemudian suruh merangkum atau sebagainya, seperti itu ya. Saya contohkan saja dulu satu, yaitu file. Nah, kita upload, kita cari file terserah. Misalkan gambar ini aja ya. Ini contoh. Nanti bisa diupload Excel, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di menu sini, di menu upload ini tadi, ini ada menu lagi. Nah, siswa dapat mengedit file, siswa dapat melihat file, dan buat salinan untuk setiap siswa. Jadi, bedanya nanti untuk siswa, nanti bisa yang siswa dapat melihat file ini hanya bisa melihat file kita. Kalau yang dapat mengedit, ya otomatis siswa dapat mengedit file yang telah kita berikan. Ini tidak direkomendasikan. Kemudian buat salinan untuk setiap siswa. Ini nanti siswa bisa melihat dan juga bisa mengedit. Tapi punya kita di sini tetap sama. Intinya nanti kita seperti mengkopikan file kita tadi ke setiap siswa. Kita pilih yang ini aja ya, siswa dapat melihat file. Nah, kemudian kita dari bawah saja ya, dari topik. Topik ini tadi, nah, kelihatan kan bab 1, bab 2, bab 3. Mau ditaruh di mana soal tugas kita kali ini? Misalkan saya taruh di bab 3. Kemudian tengah, ini adalah batas waktu akhir. Jadi misalkan hari ini saya jam 7 pagi memberikan tugas kepada siswa. Nah, ini nanti diisikan sampai tanggal berapa, sampai jam berapa soal itu dikerjakan. Ini bisa diberikan atau tidak, monggo kerso. Kita lewat aja. Untuk poin ini terserah. Jadi ada rank nilai ya, mulai 0 sampai 100 sampai tak terhingga ini. Kita kasih 1000 juga bisa, 10.000 juga bisa. Cuma umumnya kan kita 0 sampai 100. Kemudian nah untuk ini ada kita bisa memilih kelas ya. Jadi misalkan kita membuat Google Classroom lebih dari satu kelas. Ini nanti bisa kita buat tugas ini akan kita berikan ke kelas yang mana. Apakah satu kelas saja, atau 2 kelas, atau semua kelas yang kita ajar. Misalkan kita pilih satu kelas dulu. Nah, ini kita pilih semua siswa, atau kita pilih salah satu atau beberapa siswa saja. Fungsinya nanti misalkan ini buat remedi, ya buat remedi atau susulan seperti itu. Tapi fungsi semua siswa ini tidak akan berlaku jika kelasnya kita pilih lebih dari satu. Nah, ini tidak bisa memilih peserta. Jadi otomatis di sini langsung semua. Kemudian kita kembalikan ke satu kelas saja. Ini misalkan kita berikan ke semua siswa ya. Di atas sendiri ini adalah tombol postingnya. Ada tugaskan, jadwalkan, kemudian simpan di draft atau hapus draft.
untuk tugaskan ini ketika kita posting, kita klik tugaskan itu langsung muncul di Google Classroom-nya siswa. Nah, kalau jadwalkan ini nanti hampir sama dengan hanya saja untuk jadwalkan ini tugas yang kita berikan ini akan diberikan ke siswa tanggal berapa. Nah, ini bisa kita schedule jika kita mungkin berhalangan saat ingin memberikan materi atau tugas ini. Fungsi jadwal ini atau schedule ini tak akan berfungsi jika kita memilih kelas lebih dari satu. Ini kita pilih 2 kelas langsung ya. Kita coba. Nah, jadwalkan. Menu jadwalkannya ini tidak aktif. Jadi, seperti ini tadi. Untuk semua siswa ini hanya aktif ketika kita milih satu kelas saja. Begitupun juga penjadwalan posting tugas yang kita buat ini tadi. Kita coba langsung tugaskan saja ya. Klik tugaskan. Nah, otomatis tadi masuk ke bab 3 atau topik 3 yang telah kita buat. Jika topik tadi tidak dipilih, maka contoh tugas ini atau tugas yang kita buat tadi itu akan muncul di luar 3 topik ini. Jadi dia bebas, maksudnya tanpa topik. Oke. Nah, kemudian setiap kita ngepost tugas di sini, entah itu topik apapun, pokok kita ketika ngepost tugas nanti akan muncul di forum atau beranda di sini ya. Ini langsung muncul. Di 0 diserahkan, 1 diberikan. Maksudnya apa? 1 diberikan ini kita sudah memberikan ke 1 siswa. Nah, 0 diserahkan. Ini karena siswa itu belum mengerjakan. Nanti kalau siswa sudah mengerjakan, nanti 0 ini akan jadi 1. Ininya diberikan jadi 0. Jadi kita memberikan tugas itu 1 diberikan. Siswa mengumpulkan tugas, 1 diserahkan. Yang diberikan jadi 0. Gitu ya. Lebih jelasnya, kita buka dulu akun siswa kita. Buka penyamaran dulu. Kita login. Kita buka Google Classroom. Ini adalah login sebagai siswa ya teman-teman. Kita login sebagai siswa. Nah, di siswa, di forum otomatis muncul ditugaskan. Kita buka, klik tugas kelas. Nah, bedanya kalau di akun kita, akun pengajar, itu semua topik muncul. Tetapi kalau di siswa itu hanya topik yang ada tugasnya saja yang muncul. Seperti ini tadi, kita kan tadi membuat 3 buah topik, bab 1, bab 2, dan bab 3. Karena tugasnya hanya ada di bab 3, maka yang muncul topiknya hanya bab 3. Begitu ya, nanti biar teman-teman tidak bingung. Kita buka ya tugas kita, lihat tugas. Nah, seperti ini. Ini tadi jelas, kerjakan tugas berikut. Ini judul tugas kita tadi, contoh tugas, poinnya 100 poin, tengahnya besok. Nah, komentar kelas ini kita contoh. Murid berkomentar. Kemudian di sini ada bagian kanan juga ada komentar pribadi. Komentar. Kita isikan seperti ini ya. Nanti kita cek seperti apa bedanya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan tugas Anda, ini kita disuruh, siswanya ini disuruh untuk mengumpulkan tugas berupa file atau apapun ya sama, tambah atau buat ini biar diklik siswa, kemudian file atau upload sembarang, terserah ya.
upload. Nah, ini nanti baru muncul serahkan seperti ini. Kita serahkan berarti si siswa tadi akan menyerahkan tugas kepada kita. Kita klik serahkan ya. Ini siswa umpamanya menyerahkan tugasnya. Nah, ini sudah masuk lah. Kita buka akun Google Classroom kita. Kita refresh dulu. Nah, ini 0 sudah diberikannya jadi 0. Nah, 1 diserahkan. Jadi ini berarti siswa tadi sudah menyerahkan tugas yang telah kita berikan tadi. Kita coba klik. Nah, ini dia. Siswa kita atau murid kita sudah memberikan tugas yang telah kita berikan tadi. Sudah mengerjakan ya. Nanti kita tinggal memberikan nilai atau kita koreksi dulu. Nah, ini komentar pribadi siswa nanti muncul di setiap siswa saja ya. Kalau yang tadi di umum, nah ini munculnya di sini. Ini murid berkomentar ini berarti kan di postingan umum. Jadi semua muridnya nanti bisa melihat postingan komentar ini tadi. Sedangkan yang tugas siswa ini tadi nah komentar pribadi siswa ini hanya antar guru dan juga siswa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini misalkan kita sudah ngecek hasilnya. Nah, ini akan muncul jika kita klik. Oh, dia sudah mengerjakan ini misalkan. Kemudian kita tinggal di sisi kanan kita kasihkan nilai. Renggangnya tadi kan 0 sampai 100 ya. Kita isi 90 misalkan. Komentar pribadi siswa. Kita kasih komentar. Kita balas. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di pojok kanan atas ini ada kembalikan. Ada mengembalikan kiriman ini dan mengembalikan beberapa kiriman. Ini misalkan ada beberapa tugas secara langsung ya. Jadi ini misalkan mengembalikan satu tugas saja cukup klik kembalikan. Jika lebih dari satu tugas nanti mengembalikan beberapa kiriman. Ini kita anggap saja kita sudah selesai mengoreksi, kemudian kita klik kembalikan. Nah, ini sudah dikembalikan ya, teman-teman. Kita refresh dulu. Nah, ini nilainya sudah otomatis muncul. Komentar pribadi seperti ini. Nah, kita lebih jelasnya kita buka akun siswa dulu ya. Nah, ini nanti otomatis sudah muncul. Nilainya sudah muncul, komentar pribadi gurunya juga sudah muncul. Tugas Anda sudah dinilai. Nah, seperti itu ya untuk menambahkan tugas. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke akun pengajar. Pada forum ini tadi kan hanya ada 2. Yang pertama adalah diserahkan dan juga diberikan. Sekarang tambah lagi 1, dinilai. Nah, ini berarti sudah 1 siswa yang sudah kita nilai. Jadi misalkan nanti ada 10 siswa yang kita berikan tugas, yang sudah menyerahkan ada 5. Berarti nanti di sini ada 5, yang diserahkan 5. Yang diserahkan sudah dikoreksi, berarti yang ini 5, yang dinilai 5. Seperti itu ya. Alurnya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk kita lanjut ke tugas kuis. Untuk tugas kuis itu sama seperti yang tadi, seperti tugas biasa. Hanya saja bedanya itu sudah include dengan Google Formulir. Jadi sudah diberikan blank quiz ketika kita memberikan. Yang lainnya sama saja ya teman-teman. Kemudian pertanyaan.
Pertanyaan ini nanti ada dua macam. Yang pertama adalah pilihan ganda seperti ini. Yang pertama pilihan ganda, yang pertama adalah jawaban singkat. Yang kedua adalah pilihan ganda. Untuk bagian kanan ini sama saja. Bedanya ada di bawah. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kemudian siswa dapat mengedit jawaban. Maksudnya ketika sudah mengumpulkan bisa diedit lagi. Nah, kemudian di sini ada materi. Nah, ini sedikit beda. Bedanya hanya di bagian kanan ini. Untuk materi itu tidak ada kolom nilai, tidak ada kolom tengah, yang ada hanya topik dan kelas. Ini nanti mau dikirim ke kelas mana dan siswa yang mana. Itu saja ya bedanya. Untuk tambahkan di sini sama buat di sini sama. Semua sama. Oke, seperti itu ya untuk membuat tugas di kelas. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan juga topik. Nah, ini berbagai macam pilihan ya. Bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi kebutuhan teman-teman nanti mau mengajarnya seperti apa, memberikan materi bagaimana, memberikan tugas bagaimana, nanti silakan pilih sendiri. Seperti itu ya. Lainnya sih tidak ada. Cukup seperti itu untuk memberikan tugas kelas, sangat mudah. Nah, mungkin nanti jika ada ditanyakan bagaimana cara menambahkan tugas kelas, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar nanti dapat update notif dari kita ya, dari Alfacom ID jika kita menambahkan video-video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya di musim COVID seperti ini. Sehat selalu. Terima kasih. Bye.